lihat wajah-wajah mereka sangat sejuk gitu ya, cerah, tenang, persis seperti samudra. Di permukaan tidak ada goyangan apa-apa, tapi di dalamnya, di bawahnya, arus dalamnya mungkin keras ya, karena itu politik. Betul bahwa mereka pergi ke Arab Saudi, ke Mekah, ke Madinah, itu untuk ibadah haji. Tetapi Anda lihat misalnya, Anda dengar dari apa yang dikatakan Anies ketika ditanya wartawan, dia akan berdoa. Berdoa tentang apa? Berdoa tentang hadirnya keadilan di Republik ini. Dan tidakkah Anda ingat? Dia pernah berpidato politik yang judulnya meluruskan jalan menghadirkan keadilan. Jadi kok doanya seperti pidato politiknya kalau dia berdoa seperti yang dikatakan tadi gitu ya. Yang kedua, tidak kalah penting juga bahwa kita tidak tahu apa yang terjadi antara Ganjar dan Anies di sana gitu ya. Tetapi menurut saya terlalu jauh berspekulasi akan ada kerjasama politik. Mengapa? Namanya ketemu di tanah suci kan biasanya aja orang ibadah, bisa jadi dia satu tempat di expose kerajaan. Di Indonesia hari ini ada 50 orang yang gratis visa undangan raja. Ada juga visa undangan raja yang digunakan untuk haji-haji khusus itu. Banyak meskipun pegang visa yang sebut itu, tapi dia bayar. Itu banyak kami temukan gitu. Dan umumnya yang mendapat visa-visa kayak gitu biasanya diberikan fasilitas di guest house kerajaan. Nah, ketika di guest house kerajaan kan bukan cuma satu orang, banyak orang yang ketemu di situ. Ya kita berhusnuzon aja, beliau ketemu di Saudi Arabia itu sebuah kebetulan karena sama-sama niat ibadah, apalagi semua pakai baju ihram, mereka semua siap-siap berangkat ke Arafah. Namanya mau berangkat ke Arafah, rombongan itu harus kumpul di lobi. Baik itu Partai Nasdem tidak akan masuk pada ruang yang mana kewenangan itu telah kami serahkan kepada Mas Anies. Partai Nasdem telah memberikan mandat kepada Anies Baswedan untuk mencari wakil presiden. Sehingga pada tanggal 16 saya bisa pastikan bahwa tidak ada pengumuman, tidak ada deklarasi calon wakil presiden dari partai koalisi. Kami sedang menunggu Mas Anies menggunakan mandat yang diberikan oleh tiga partai politik untuk melakukan komunikasi politik dengan tokoh-tokoh potensial yang ada di Republik ini. Sehingga belum ada penyampaian kepada kami sebagai partai politik yang mengusung Mas Anies kapan akan dideklarasikan pasangan calon wakil presiden tersebut. Karena yang menjadi urusannya kerjasama itu menjadi domainnya partai politik yang mengusung mereka. Mereka adalah aktor-aktor yang dimainkan oleh dalangnya ada partai politik. Jadi bisa jadi antar wayang ya bersahabat saja. Oh, itu juga bertiti mangsa 18 Juni. Ini mananya apa? Dan muncul pertanyaan, kan baru saja mimpi minum kopi bareng, jalan segerbong, tapi kok balik Bandung dengan kritik yang tajam. Jadi begitu ya dinamikanya. Nah, mengapa saya bilang begitu dinamikanya? Jangan lupa, politik itu hanya sekedar permainan tanda. Jadi ada tanda pertemuan AHY Puan, ada tanda bermimpi, ada tanda artikel yang keluar, ada tanda di mana Ganjar, Anies bertemu bersama dengan Manwarfa juga di sana. Ini hanya tanda. Nah, maknanya seperti apa? Bagaimana Indonesia lebih baik. Mumpung di tanah suci mendoakan Indonesia ini maju, makmur, tentram, adem, ayem menghadapi pemilu 2024. Tapi dalam foto itu kan ada Pak Soeharto ya Pak. Ya. Itu apakah memang beliau yang mempersatukan si Mas Ganjar dan Mas Anies demikian sih? Wah, nggak tahu saya itu. Kalau saya duganya itu aja karena beli kan ke Arafah semua itu. Kan semua bareng-bareng, nggak bisa satu persatu. Dan saya belum dapat konfirmasi dari Pak Harso. Dan saya kira nggak ada lah Pak Harso yang begitu untuk mempertemukan apa untungnya. Cuman beliau sama-sama di satu tempat, terus mau ke Arafah bareng. Ya ketemu. Ya di situ mungkin yang ngobrolnya pasti yang ngobrol soal ibadah, soal kabar, soal tanah suci, soal mendoakan Indonesia. Yang jelas ya tidak akan ngomong koalisi gitu, ngomong orang mau ibadah. Ini artinya gak menambahkan supaya pendukung juga. Sampai hari ini
Nasdem tidak tertarik berbicara tentang siapa figur yang ideal untuk mendampingi Mas Anies, tapi Partai Nasdem lebih tertarik berbicara tentang kriteria figur yang akan mendampingi Mas Anies. Koalisi ini memilih tema sebagai koalisi perubahan dan perbaikan. Kita tidak bisa melepaskan konten dari konteksnya. Tadi saya jelaskan konteksnya konteks peribadatan, konteksnya adalah konteks tenang, tapi kita tidak tahu konten sebenarnya. Sebab saya yakin mereka akan baik-baik saja di sana berbicara tentang ibadah gitu ya, tapi doanya ada doa politik seperti yang dijelaskan tadi, begitu. Agama itu nilai dasar ya, yang menjadi penghulu, yang menjadi suar moral bagi nilai instrumental. Nah, nilai instrumental yang dimaksud itu apa? Agama yang dibawa ke dalam keyakinan politik. Jadi nilai dasarnya adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang muncul dalam agama masing-masing. Nah, secara instrumental mereka punya jalan untuk mengamalkan agama ini dalam politik melalui partai yang berbeda-beda. Elit Nasdem sebut Anies Baswedan dapat penjagaan ketat dari pihak kerajaan saat jalani ibadah haji. Dikutip dari tribunnews.com Jakarta, Ketua DPP Partai Nasdem Taufik Besari menceritakan pengalamannya saat mendampingi ex-gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat ibadah haji di tanah suci Mekah dan Madinah. Taufik Basari mengungkapkan bahwa protokol yang ketat di Mekah membuat Anies Baswedan terbatas dalam gerakannya selama berada di sana. Kebetulan saya juga ketika Mas Anies di Mekah dan Madinah, saya juga berada di sana ikut mendampingi beberapa saat, kata Taufik di gedung DPR RI Jakarta Selasa 11 Juli 2023. Dia menjelaskan bahwa protokol yang ketat di Mekah membatasi kebebasan Anies untuk keluar dari ikatan protokol yang ada. Anies yang juga sebagai undangan dari pihak kerajaan harus mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan. Tidak bisa bebas untuk keluar dari ikatan protokoler yang ada. Jadi kita hanya sempat bertemu ketika makan siang dan makan malam. Sisanya selalu digawal penjagaan dari sana, jelasnya. Dia menambahkan bahwa di Madinah situasinya agak sedikit longgar, meskipun tetap ada petugas dari kerajaan yang mendampingi Anies dan memberikan pengawalan khusus dimanapun dia pergi, termasuk menjaga keamanan di hotel. Dia menyebut bahwa hal itu bukanlah keinginan Anies Baswedan, melainkan bagian dari protokol yang disediakan oleh kerajaan. Taufik juga menceritakan pengalamannya saat Anies Baswedan naik kereta dari Mekah ke Madinah. Ketika kereta tiba di stasiun Madinah, penjagaan langsung menghampiri Anies Baswedan di tempat duduknya dalam waktu singkat. Jadi hanya sekian detik dari kereta berhenti langsung disambut oleh penjagaan ini, tambahnya. Taufik mengakui bahwa Anies Baswedan mungkin lebih ingin memiliki kebebasan yang lebih besar. Namun, ia juga menghormati protokol yang diberikan oleh kerajaan Saudi. Jadi ya memang mungkin itu bagian dari protokoler yang sebenarnya Mas Anies sendiri inginnya lebih leluasa ya. Tapi Mas Anies tentu menghormati juga protokoler yang diberikan kerajaan Saudi, pungkas Taufik.